Selain Master Sekte dari Sekte Pedang Surgawi yang menggunakan kekuatan tirani untuk masuk ke kota Kekaisaran Dinasti Hanhai, ada masalah lain yang mengejutkan banyak orang. Saat itu, pada hari Ling Jian-er dikepung, para murid Sekte Pedang Surgawi yang tidak mengulurkan tangan membantu semuanya lumpuh dari kultivasi mereka. Ini termasuk murid inti yang sangat luar biasa dari Sekte Pedang Surgawi yang memiliki hubungan baik dengan ketua sekte dari Sekte Pedang Surgawi. Sekarang, ada desas-desus di antara murid Sekte Pedang Surgawi bahwa terobosan Master Sekte adalah karena dia telah menembus penghalang iblis lebih dari 10 tahun yang lalu. Dia telah memahami idola Dharma Wali yang kuat. Adapun siapa Guardian Dharma Idol itu, semua orang sangat jelas. Sekte Pedang Surgawi pernah mengirim 20 ahli bela diri untuk mengembalikan Ling Jian-er, tetapi pada akhirnya, dia langsung menolak mereka, tidak memberi mereka wajah sama sekali. Belakangan, ketua sekte dari Sekte Pedang Surgawi datang secara pribadi. Beberapa orang melihat bahwa pertama kali, dia langsung ditolak oleh Ling Jian-er. Kemudian, Master Sekte dari Sekte Pedang Surgawi menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk memindahkan putrinya, dan baru kemudian dia membawanya kembali ke sisinya. Seluruh Sekte Pedang Surgawi tahu status seperti apa Ling Jian-er yang saat ini dipegang di Sekte Pedang Surgawi. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Melihat Ling Jian-er yang cantik berjalan mendekat, mata manajer kian berbinar, memperlihatkan ekspresi panas. Banyak pria di sekitarnya yang sama. Jika mereka bisa mendapatkan wanita ini, mereka akan bisa menghemat usaha ribuan tahun. Untuk dapat melompat menjadi eksistensi teratas di seluruh wilayah Liuhai. Terima kasih semua karena bisa berpartisipasi dalam pertemuan Heavenly Sword Ling Yun hari ini. Kali ini, kami terutama mengundang para murid elit dari generasi muda. Tentu saja, ada juga ahlinya. Sekte Pedang Langit kita tidak punya niat lain. Kami hanya ingin mengumumkan dua hal. Pertama, nona muda dari Sekte Our Sky Sword telah kembali. Kedua, Ren Xingchen akan bergabung dengan Sekte Pedang Langit kita dan menjadi murid inti dari Sekte Pedang Langit. Ling Jian-er berjalan ke depan dan berhenti. Di sampingnya, seorang penatua berdiri di sisinya dan berbicara kepada semua orang. Ling Jian-er, yang berdiri di sampingnya, tidak mendengarkan lelaki tua itu. Tatapannya menyapu seluruh tempat. Ketika dia melihat Wang Xian, matanya sedikit berbinar. Pengunjung adalah tamu. Saya akan pergi untuk berterima kasih kepada semua orang satu persatu sebentar lagi. Pria tua itu berbicara lebih dari 10 kalimat sebelum dia mengakhiri pembicaraan. Bahkan pembangkit tenaga listrik di level 4 dari tingkat kekosongan tembus pandang dari Sekte Pedang Surgawi menyebut Ling Jian-er sebagai rindu. Posisi ini terlalu tinggi. Ketika semua orang di gunung belakang Sekte Pedang Surgawi mendengar lelaki tua itu berbicara kepada Ling Jian-er, wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Seorang ahli bela diri kekosongan peringkat keempat sudah menjadi ahli tingkat atas di wilayah laut yang mengalir. Statusnya sangat mulia. Bahkan raja-raja dari beberapa negara hanya memiliki tingkat kultivasi ini. Meski begitu, untuk ahli seperti itu menyebut Ling Jian-er sebagai nona, orang bisa membayangkan statusnya di Sekte Pedang Surgawi. Namun, yang tidak diketahui semua orang adalah bahwa Ling Jian-er dapat memperoleh statusnya saat ini bukan hanya karena cinta ayahnya yang tak terbatas. Ada juga kekuatannya sendiri. Sekarang, eselon atas Sekte Pedang Surgawi semua tahu bahwa Ling Jian-er telah memperoleh kesempatan yang mengerikan. Di masa depan, prestasinya kemungkinan besar berada di atas pemimpin sekte. Nona, apakah Anda ingin berkenalan dengan beberapa murid? Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia bertanya pada Ling Jian-er dengan suara rendah. Aku akan bertemu teman. Ling Jian-er menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya saat dia berjalan lurus ke depan. Oh. Pria tua itu sedikit tertegun saat dia memikirkan kata-kata Grand Elder. Matanya berkedip dan dia tidak mempedulikannya lagi. Dewi Ling Jian-er, kamu terlalu cantik. Bisakah saya mentraktir Anda secangkir anggur? Ling Jian-er berjalan ke depan. Penjaga toko Qian, yang berdiri tidak terlalu jauh, memiliki tatapan berapi-api di matanya saat dia berjalan dengan dua cangkir anggur di tangannya. Beberapa dari mereka yang mengenal penjaga toko Qian memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Namun, Ling Jian-er bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya saat dia berjalan melewatinya. Ini menyebabkan wajah penjaga toko Qian langsung membeku saat ekspresinya sedikit berubah. Beberapa orang yang memperhatikan ini juga sedikit terkejut. Namun, mereka segera mulai tertawa diam-diam. Dewi Ling Jian-er tidak mengetahui identitasmu sebagai manajer Qian. Manajer Qian menarik napas dalam-dalam dan membiarkan ekspresi wajahnya kembali normal.
Dia memandangi sosok Ling Jianer dengan sedikit ketidaksenangan. Saya sedikit terlambat. Jika saya tahu sebelumnya, saya akan datang dengan saudara laki-laki Wang Xian dan Long Xiaotian. Pada saat ini, seorang pemuda berpakaian bagus yang baru saja memasuki Pulau Sekte Pedang Surgawi berkata dengan jelas. Ada sedikit kesombongan di wajahnya. Temperamen ini akan membuat banyak pemuda merasa rendah diri. Tuan muda dia, belum terlambat. Beberapa ahli alam kekosongan berwawasan luas dari klan Yan berkata sambil menjilat dari samping. Pria muda itu menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh, tatapannya tak tergoyahkan. Ini adalah bangsawan bawaan, bukan sikap. Dewi Ling Jianer, bagaimana kabarmu? Ling Jianer, bagaimana kabarmu? Di aula konferensi di gunung belakang pulau, Ling Jianer masuk. Banyak pria muda memandangi sosoknya yang cantik dan mau tidak mau menyapanya. Ling Jianer menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh, matanya tidak pernah meninggalkan area di depannya. Siapa yang dicari Ling Jianer? Ren Xingchen. Ren Xingchen dan Ling Jianer sepertinya sudah saling kenal belum lama ini. Mungkinkah mereka? Ini sangat mungkin. Pasangan yang sempurna, tapi kenapa hatiku hancur? Ah, dewiku. Beberapa orang melihat Ling Jianer berjalan menuju Ren Xingchen tanpa memperhatikan siapapun. Hati mereka sakit saat mereka menebak. Di sisi Ren Xingchen, penampilan Ling Jianer membuat Tang Ling Tang Feng, dan yang lainnya tidak lagi menentangnya. Lagi pula, mereka tidak datang ke sini hari ini untuk mencari musuh. Ketika mereka melihat Ling Jianer berjalan mendekat, mata Tang Feng dan Tang Yuan berkilat karena takjub. Di bawah tatapan semua orang, ketika semua orang berpikir bahwa Ling Jianer akan berjalan ke sisi Ren Xingchen, pada akhirnya, dia langsung mengabaikan Ren Xingchen. Ling Jianer bahkan tidak melirik Ren Xingchen dan terus maju beberapa langkah. Pada akhirnya, dia tetap berada di sisi Wang Xian. Namun, saat berikutnya, semua orang melebarkan mata mereka. Bagaimana itu? Apakah saya cantik? Mereka melihat Ling Jianer berdiri di depan Wang Xian. Dia sedikit melonggarkan gaunnya dan menunjukkan senyum bahagia di wajahnya. Wang Xian berdiri di sana dan menatap Ling Jianer yang mengenakan gaun merah muda. Dia dipenuhi dengan kejutan. Ling Jianer berjalan ke arahnya. Dia tidak terkejut sama sekali. Bagaimanapun, kecantikan yang memiliki masalah dengan otaknya ini pernah mengaku padanya. Selain itu, dia telah menolaknya. Namun, Ling Jianer telah mengalami perubahan besar dibandingkan masa lalu. Di masa lalu, dia sangat dingin. Penampilannya yang dingin seperti pedang. Sekarang, dia jauh lebih berpikiran terbuka dan feminim, terutama dengan gaun pink ini. Kamu jauh lebih cantik dan lebih ceria. Namun, aku tidak menginginkanmu. Anda seharusnya tidak memiliki pemikiran lain. Saya seorang pria yang tidak dapat Anda miliki. Wang Xian menatap tatapan penuh harap dari Ling Jianer dan berkata dengan ekspresi serius. Saat dia mengatakan itu, rahang semua orang jatuh. Kamu jauh lebih cantik dan lebih ceria. Namun, aku tidak menginginkanmu. Lebih baik jika Anda tidak memiliki pemikiran lain. Saya seorang pria yang tidak dapat Anda miliki. Ketika kata-kata ini diucapkan, lingkungan yang hidup menjadi sunyi. Semua orang memandang Wang Xian dengan takjub. Mereka melihat wajahnya yang serius seolah-olah dia tidak bercanda. Namun, Ling Jianer yang berdiri di samping Wang Xian sedikit kecewa. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku tidak cukup cantik dan kamu tidak menyukai penampilanku yang dingin? Apakah saya tidak cukup cantik sekarang? Selain itu, apakah sekarang saya masih terlihat kedinginan? Ling Jianer memandang Wang Xian dan berkata dengan suara rendah penuh kekecewaan. Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, tubuhnya sedikit menegang. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Apakah dia salah satu dari 6 istri yang kamu sebutkan? Apakah Anda suka ini? Ketika Ling Jianer melihat bahwa Wang Xian tidak menjawab, dia sedikit mengernyit dan menatap Zhang Fengying yang ada di sampingnya. Kata-katanya sedikit mengejutkan. Huff. Aku tidak. Dia bukan orang baik. Anda sebaiknya berhati-hati. Ketika Zhang Fengying melihat Ling Jianer yang tiba-tiba muncul, dia mengerutkan kening dan menatap Wang Xian dengan ekspresi dingin. Matanya dipenuhi dengan jijik dan jijik. Aku tidak menyangka kamu memiliki begitu banyak orang kepercayaan. Baru saja beberapa saat sejak kami tiba di makam waria, dan Anda telah membiarkan wanita cantik seperti itu mengikuti Anda. Saat dia berbicara, kata-katanya dipenuhi dengan sarkasme. Namun, siapapun bisa mengatakan bahwa wanita ini cemburu. Semua orang di sekitar benar-benar terpana. Mereka melihat percakapan antara mereka bertiga dengan linglung. Ini adalah F. King Dogfoot.
Terlebih lagi, itu adalah makanan guk-guk yang membuat iri banyak pria. Semua orang memandang Wang Xian. Jika mata bisa membunuh, dia pasti sudah mati. Siapa lelaki ini? Apa yang dia lakukan untuk membuat Ling Jian'er mengaku padanya tanpa mempedulikan statusnya? Lagi pula, pria itu benar-benar menolaknya. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Orang itu cek bagaimana dia bisa melakukan ini? Ya Tuhan. Bagaimana orang menyebalkan seperti itu bisa disukai oleh dua dewi? Apa yang dia lakukan? Bukankah saudara laki-laki Helong Xiaotian? Bagaimana dia bisa begitu mengagumkan? Tepat. Bagaimana orang menyebalkan seperti itu yang meninggalkan pesona menggodanya bisa disukai oleh Dewi Ling Jian'er? Ini. Tidak heran Ren Xingchen sangat menghormatinya. Itu karena Ling Jian'er. Aku sangat berharap Tang Yuan dan Tang Feng bisa menyingkirkan orang ini. Sudut mulut para pemuda di sekitarnya berkedut, dan mata mereka menjadi sedikit merah. Ini adalah pengejaran Ling Jian'er. Apa haknya? Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa orang itu benar-benar menolak pengakuan Ling Jian'er. Apalagi, mendengarkan pembicaraan mereka, ini bukan pertama kalinya dia menolak. Ya Tuhan, bahkan Dewi seperti itu menolaknya. Hah? Ling Jian'er mengerutkan kening saat mendengar suara-suara di sekitarnya. Matanya mengungkapkan ekspresi dingin. Apa yang kamu katakan? Tatapan dinginnya menatap pemuda yang mengatakan kalimat terakhir. Pemuda yang mengatakan bahwa dia berharap Tang Feng dan Tang Yuan bisa membunuh Wang Xian. Pria muda itu merasakan tatapan dingin Ling Jian'er dan napasnya berhenti. Dia meremas senyum meratap di wajahnya. Nona, baru saja, seorang murid dari Sekte Pedang Surgawi memberitahunya apa yang terjadi dengan suara rendah. Ini menyebabkan wajah Ling Jian'er perlahan menjadi dingin. Dia melihat ke depan dan mengalihkan pandangannya ke arah Tang Ling'er, Tang Feng dan yang lainnya. Akhirnya, tatapannya tertuju pada rubah. Dengan penampilanmu, kamu tidak memenuhi syarat untuk menggoda Wang Xian atau bahkan meninggalkanmu. Saya tidak tahu mengapa Anda ingin menjebaknya. Saya akan menyelidiki masalah ini dengan jelas. Saat itu, Anda tidak akan menjadi satu-satunya yang akan mendapat masalah. Keluargamu juga akan mendapat masalah. Ling Jian'er menatap wanita mirip rubah itu dengan dingin dan berkata langsung. Aku. Wanita mirip rubah melihat nada Ling Jian'er yang membawa sedikit niat membunuh. Dia tidak bisa membantu tetapi meneteskan air mata sekali lagi. Dia, yang sudah hancur sekali lagi melihat keputusasaan. Tiba-tiba, wanita mirip rubah itu mengambil 2 napas cepat. Dia memutar matanya dan pingsan. Dia mendapat pukulan yang puluhan kali lebih kuat darinya. Dia bahkan mengancam akan memusnahkan seluruh klannya, menyebabkan dia pingsan. Lupakan, Wang Xian menggelengkan kepalanya pada Ling Jian'er ketika dia melihat ekspresi dinginnya. Hu Mei hanyalah bidak catur. Penyebab utamanya adalah beberapa pangeran dari kerajaan Guanglong. Wang Xian dan Long Xiaotian akan segera memberitahu beberapa pangeran ini apa itu keputusasaan. Di wilayah Sekte Pedang Surgawi, tidak ada yang bisa menjebakmu atau menggertakmu. Mereka tidak memiliki kekuatan dan kualifikasi untuk melakukannya. Ling Jian'er menatap Wang Xian dan kembali ke ekspresi dinginnya yang biasa. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat Tang Ling'er dan berkata, bawa orangmu dan segera keluar dari sini. Jika Wang Xian terluka di masa depan, aku pasti akan mencarimu. Kata-kata tidak bermoral Ling Jian'er mengejutkan semua orang. Bahkan Tang Ling'er, Tang Feng, dan Tang Yuan tercengang, belum lagi kelompok favorit surga di belakangnya. Tidak bermoral, terlalu tidak bermoral. Dia adalah putri dari pemimpin sekte-sekte pedang surga. Sekarang, dia benar-benar mengabaikan gambaran besarnya dan langsung memprovokasi putri dari kerajaan pertumpahan darah untuk seorang pria. Ini, orang biasa pasti tidak akan melakukan hal sembrono itu. Tapi Ling Jian'er melakukannya. Tidak hanya dia melakukannya, dia bahkan melakukannya secara menyeluruh. Dia langsung memberitahu Tang Ling'er dan elit lainnya di belakangnya untuk pergi. Jika ini menyebar, di manakah wajah Tang Ling'er? Kamu Ling Jian'er, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Ketika Tang Ling'er mendengar kata-kata Ling Jian'er, dia sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Dia benar-benar ingin dia keluar. Dia adalah putri dari kerajaan aliran darah, dan hari ini, dia diundang ke pertemuan Ling Yun Sekte Pedang Surgawi. Ini memberi wajah pada Sekte Pedang Surgawi. Sekarang, dia benar-benar ingin dia keluar. Jika dia benar-benar diusir, lalu kemana perginya wajahnya di masa depan? Bahkan wajah kerajaan aliran darah tidak akan terlihat bagus. Bawahanmu menjebaknya,
Namun kamu masih berani mengancamnya di sini. Apakah Anda benar-benar berpikir tempat ini adalah dinasti berdarah Anda? Aku ingin kalian semua keluar. Apa kau tidak mendengarku? Ling Jian'er menatap Tang Ling'er dan berkata dengan dingin sekali lagi. Ini menyebabkan wajah Tang Ling'er berubah dari merah menjadi putih, dan kemudian dari putih menjadi hijau. Aku ingin dia keluar. Aku benar-benar ingin dia keluar. Melihat ekspresi dingin Ling Jian'er, dia hampir menjadi gila karena marah. Semua orang di sekitar menatap kosong. Ling Jian'er ini sebenarnya sangat sombong bagi seorang pria, itu hanya. Ling Jian'er, jangan pergi terlalu jauh. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah putri pemimpin Sekte Ling, kamu berani mempermalukan kami. Jangan berpikir bahwa hanya karena ayahmu telah menerobos, kerajaan aliran darah kami akan takut padamu. Tang Feng dan Tang Yuan memandang Ling Jian'er dengan wajah pucat. Baru saja, penampilan Ling Jian'er, Tang Ling'er dan yang lainnya sudah melepaskannya. Mereka tidak menyangka bahwa sebagai tuan rumah, Ling Jian'er akan sangat sombong hingga meminta Tang Ling'er tersesat. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa kerajaan aliran darah mudah diganggu? Ini, Tang Feng, Tang Yuan, dan yang lainnya telah berbicara. Apa yang sedang terjadi? Jika kita tidak menangani ini dengan benar hari ini, itu mungkin mempengaruhi hubungan antara kerajaan aliran darah dan Sekte Pedang Surgawi. Bahkan mungkin menyebabkan perselisihan besar. Siapa yang mengira bahwa Rubah dan Wang Xian akan benar-benar menyebabkan insiden sebesar itu? Menilai dari pengakuan para guru Akademi Angin Ilahi, Zhang Fengying dan Ling Jian'er, Wang Xian mungkin benar-benar telah dijebak. Dibingkai. Lalu mengapa Fixen menjebaknya? Namun, dia bahkan tidak menerima Ling Jian'er dan Zhang Fengying itu. Dia seharusnya tidak menyukai Fixen. Ini merepotkan sekarang. Jika mereka memulai perselisihan, itu akan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Ketika Tang Feng dan Tang Yuan berjalan keluar dan menatap Ling Jian'er dengan ekspresi jelek, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Mata semua orang di sekitarnya berkedip saat mereka melihat ke atas. Beberapa ahli dari Sekte Pedang Surgawi juga melihat ke atas. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka menggelengkan kepala tanpa daya. Mereka tidak pergi. Semuanya akan ditangani sesuai dengan betapa bahagianya rindu muda mereka. Meskipun masalah hari ini akan memengaruhi hubungan mereka dengan kerajaan aliran darah, itu tidak akan terlalu memengaruhi mereka. Tidak mungkin bagi dua faksi kuat untuk memulai perang karena konflik antara generasi muda. Tidak peduli siapa itu, jika mereka berani mengatakan bahwa mereka ingin membunuhnya atau menggertaknya, mereka harus membayar harganya. Sudah cukup baik bagi mereka untuk tersesat. Saya tidak mengatakan bahwa membunuh mereka sudah memberi muka pada kerajaan aliran darah Anda. Ling Jian'er menatap Tang Feng dan Tang Yuan dengan dingin. Dia tidak mengalah hanya karena kata-kata mereka. Ini menyebabkan ekspresi Tang Feng, Tang Yuan, dan Tang Ling'er menjadi sangat jelek. Mata mereka berkedip saat mereka menatapnya. Apakah beberapa dari Anda akan tersesat sendiri, atau Anda ingin saya membantu Anda tersesat? Ren Xingchen memegang pedang besar di tangannya. Tatapannya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Tang Ling'er dan kelompok ahli kebanggaan surga di belakangnya. Dia langsung mengancam mereka. Arogan. Masing-masing lebih arogan daripada yang terakhir. Terlepas dari apakah Anda seorang putri, pangeran, atau favorit surga, selama Anda memprovokasi Wang Xian, Anda harus segera keluar. Wang Xian menatap Ling Jian'er dan Ren Xingchen tanpa berkata-kata. Kepribadian kedua orang ini benar-benar membuatnya terdiam. Namun, Wang Xian sedikit berterima kasih kepada mereka. Tidak sia-sia baginya untuk menyelamatkan hidup mereka saat itu. Teman seperti itu bisa dibuat. Bagus. Ling Jian'er, kami, Kekaisaran Pertumpahan Darah, akan mengingat apa yang terjadi pada Sekte Pedang Surgawi Anda hari ini. Tang Ling'er memelototi Ling Jian'er dengan marah. Ini adalah pertama kalinya dia diusir langsung oleh seseorang. Ini adalah pertama kalinya di seluruh wilayah Liu Hai. Dia pasti akan membalas penghinaan hari ini. Tang Feng dan Tang Yuan menarik napas dalam-dalam ketika mereka melihat sikap mendominasi Ling Jian'er. Kilatan dingin melintas di mata mereka. Mereka sedikit tidak mau meninggalkan tempat ini seperti ini. Namun, menghadapi Sekte Pedang Surgawi saat ini, mereka tidak lagi takut dengan kekuatan Kekaisaran Aliran Darah. Mereka tidak lagi takut pada pihak lain ketika mereka mengeluarkan kekuatan mereka. Mereka berdua saling memandang dan melihat ke belakang. Betapa mengecewakan. Manajer Qian tidak senang saat melihat mereka berdua memandangnya. Dia awalnya berencana untuk mengenal lebih banyak kekuatan di wilayah Liu Hai melalui Tang Feng dan yang lainnya. Namun,
Dia tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Apa yang membuatnya semakin marah adalah bahwa Ling Jianer benar-benar mengabaikannya ketika dia baru saja bersulang untuk Ling Jianer. Dia bahkan berjalan ke sisi pemuda itu dan mengaku padanya. Ini membuat ekspresinya sangat jelek. Dia adalah murid dari keluarga Qian dari perusahaan perdagangan terbesar ketiga di dunia, tetapi dia sebenarnya diabaikan oleh seorang wanita dari sebuah faksi di wilayah Liu Hai. Ini membuatnya merasa sangat terhina. Akibatnya, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang samar terhadap Wang Xian. Harmoni, Nona Ling Jianer. Harmoni melahirkan kekayaan. Penyebab masalah ini adalah teman Anda meninggalkan bawahan Nona Tang Ling Er, dan bawahannya hanya sedikit marah. Tidak banyak yang terjadi. Mengapa dia mengusir Nona Tang Ling? Ini tidak baik. Karena dia meninggalkan seorang wanita, maka tidak masalah jika dia meminta maaf padanya. Adapun Nona Tang Ling Er, itu juga demi kebaikan bawahannya. Masalah ini hanyalah permintaan maaf dari pemuda itu. Cukup, biarkan dia meminta maaf kepada Nona Tang Ling Er, dan masalah ini akan selesai. Pemuda yang agak gemuk, penjaga toko Qian, berjalan ke depan dengan senyum di wajahnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Melihat pemuda yang agak gemuk itu tiba-tiba berjalan ke depan dan mendengar kata-katanya, orang-orang di sekitarnya sedikit terpana. Murid banyak orang mengerut sedikit. Oh, pemuda itu adalah Penatua dari Sekte Pedang Surgawi memandang penjaga toko Qian dan menatap pria parubaya di sampingnya dengan ekspresi terkejut. Pria parubaya di sebelahnya memandangi sosok penjaga toko Qian dengan ekspresi yang sedikit tidak menyenangkan. Penatua, ini agak merepotkan. Penjaga toko Qian adalah perusahaan perdagangan ketiga di dunia yang bertanggung jawab atas wilayah laut yang mengalir. Dia memiliki latar belakang yang dalam dan bukan seseorang yang dapat diprovokasi oleh faksi manapun di wilayah laut yang mengalir. Pria parubaya itu berkata dengan ekspresi muram saat dia melihat penjaga toko Qian, yang sedang berjalan menuju pusat perusahaan perdagangan ketiga di dunia. Penatua dari Sekte Pedang Langit sedikit terkejut saat dia perlahan mengerutkan kening. Untuk perusahaan perdagangan ketiga di dunia yang dapat mencapai prestasi seperti itu bukanlah faksi biasa. Kenyataannya, firma perdagangan ketiga di dunia mewakili faksi sekutu. Perusahaan perdagangan ketiga di dunia dikendalikan oleh keluarga Qian, yang terkenal berbisnis. Namun, kenyataannya, di belakang keluarga Qian, ada beberapa faksi yang menakutkan sebagai pemegang saham. Keluarga Qian baru mencapai tahap saat ini berkat dukungan dari beberapa faksi menakutkan di belakangnya. Salah satu faksi di belakang keluarga Qian bisa memusnahkan semua faksi di wilayah laut yang mengalir. Mereka benar-benar tidak mampu memprovokasi mereka. Pria tua itu ragu-ragu sejenak, mengerutkan kening saat melihat penjaga toko Qian. Dia sudah membuat beberapa keputusan di dalam hatinya. Mereka tidak mampu menyinggung kekuatan seperti itu. Mereka tidak mampu menyinggung manajer Qian. Apakah itu manajer Qian? Itu dia, penanggung jawab distrik Liu Hai dari perusahaan dagang terbesar ketiga di dunia. Manajer Qian, semua orang telah mengabaikan sosok sebesar itu. Apa maksud manajer Qian? Dia ingin Wang Xian meminta maaf kepada Tang Ling Er. Ini dia ingin membantu orang-orang dari Kekaisaran Pertumpahan Darah, Tang Feng dan yang lainnya. Perusahaan perdagangan terbesar ketiga di dunia adalah pengusaha. Kerajaan aliran darah sangat penting bagi mereka. Tentu saja, mereka harus berbicara untuk Tang Feng dan yang lainnya. Ini menyusahkan. Manajer Qian ini bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh Sekte Pedang Surgawi. Beberapa orang di sekitar yang mengetahui tentang latar belakang manajer Qian memandangnya dengan heran. Mata mereka berbinar. Dari 3 kalimatnya barusan, terlihat jelas bahwa dia ingin membantu Tang Feng dan yang lainnya. Selain itu, dia tidak setuju untuk mengusir Tang Ling Er dan yang lainnya. Namun, manajer Qian tidak menyinggung Sekte Deat Heaven Sword. Dia hanya ingin pemuda itu meminta maaf. Hehe, melihat manajer Qian berjalan mendekat, Tang Feng, Tang Yuan, dan yang lainnya menunjukkan senyum tipis. Mereka memandang Ling Jianer dan sedikit menyipitkan mata. Ling Jianer, Wang Xian di sampingmu. Setelah meminta maaf, kami akan meninggalkan Sekte Pedang Surga Anda. Sejujurnya, kerajaan aliran darah kami meremehkan Sekte Pedang Langitmu. Kami di sini hanya untuk memberimu wajah. Karena kalian tidak memberi kami muka, kami tidak perlu menemani kalian di sini. Membalik meja, kata-kata dari mereka berdua berarti bukan Sekte Pedang Langitmu yang mengusir kami. Kalian tidak punya hak untuk mengusir kami. Kami adalah orang-orang yang memandang rendah kami di sini. Jika itu adalah penghinaan bagi Ling Jianer untuk meminta mereka pergi, maka itu juga merupakan penghinaan bagi mereka untuk pergi dengan jijik.
Di Pulau Sekte Pedang Surgawi, di tempat pertemuan pedang surgawi Lingyun, suasana berubah sedikit setelah manajer Qian muncul. Identitas manajer Qian, kekuatan dan latar belakang perusahaan perdagangan ketiga di dunia, membuat semua orang yang hadir sangat ketakutan. Bahkan Sekte Pedang Surgawi dan Kekaisaran Pertumpahan Darah harus memperlakukannya dengan hormat. Apalagi sekarang, manajer Qian datang untuk berbicara atas nama Kerajaan Pertumpahan Darah saat ini. Meskipun dia mengatakan bahwa tidak baik mengusir Tang Ling'er, Wang Xian harus meminta maaf kepada Tang Ling'er. Faktanya, yang dia maksud adalah dia tidak bisa mengusir Tang Ling'er. Dia ingin Wang Xian meminta maaf kepada Tang Ling'er. Sebagai seorang pengusaha, dia berbicara dengan sangat bijaksana, tetapi semua orang tahu apa yang dia maksud. Semua orang memandangi manajer Qian yang tersenyum dan tidak akan mengabaikannya. Tang Feng dan Tang Yuan jelas menggunakan kesempatan ini untuk mengatakan bahwa tamu adalah tuan rumahnya. Suasana sedikit hikmat. Penjaga toko Qian memandang Ling Jian'er sambil tersenyum. Tang Feng, Tang Yuan, dan Tang Ling'er juga menatap Ling Jian'er dengan ekspresi dingin. Siapa kamu? Apakah Anda memiliki hak untuk berbicara di sini? Saya pikir Anda harus nyahlah dengan mereka. Ling Jian'er menatap penjaga toko Qian dan ekspresi dingin melintas di matanya. Ekspresinya sedikit tidak sedap dipandang saat dia berkata langsung. Oh, kata-kata Ling Jian'er menyebabkan semua orang di sekitarnya sedikit terkejut saat mereka melihat penjaga toko Qian dengan heran. Apakah dia melakukan ini dengan sengaja, atau apakah dia benar-benar tidak tahu identitasnya? Ling Jian'er tidak mengetahui identitas penjaga toko Qian di masa lalu, tetapi barusan, dari diskusi di sekitarnya, dia juga tahu bahwa identitas penjaga toko Qian ini luar biasa. Mungkin, dia bukanlah seseorang yang bisa diprovokasi oleh Sekte Pedang Surgawi mereka. Tapi dia pura-pura tidak tahu identitasnya dan dengan dingin menanyainya. Anda, ketika penjaga toko Qian mendengar kata-kata mendominasi Ling Jian'er, senyum di wajahnya langsung menghilang. Dia menatap Ling Jian'er dengan ekspresi malu, matanya berkedip-kedip. Nona muda, perhatikan kata-katamu. Jangan membawa bencana yang tidak pantas ke Sekte Pedang Surgawi Anda. Saat dia berbicara, dia perlahan menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Ling Jian'er, penjaga toko Qian adalah penanggung jawab perusahaan perdagangan terbesar ketiga di dunia, wilayah laut yang mengalir. Anda sebaiknya berhati-hati saat berbicara dengan penjaga toko Qian. Jangan berpikir bahwa hanya karena ayahmu menerobos, dia bisa melakukan apa yang dia suka dan tidak menaruh perhatian pada siapapun. Tang Feng mengambil 2 langkah lebih dekat ke penjaga toko Qian dan berkata dengan dingin. HMPH. Ling Jian'er dengan dingin mendengus. Ekspresinya agak tidak sedap dipandang saat dia memalingkan wajahnya ke samping. Manajer Qian, saya minta maaf. Nona kami tidak tahu identitas Anda. Maafkan kami karena mengambil risiko seperti itu. Penatua dari Sekte Pedang Surgawi segera berjalan mendekat dan berkata dengan senyum minta maaf di wajahnya. Nonamu tidak tahu bagaimana bersikap sopan. Kemudian ajari dia lebih banyak lagi. Manajer Qian menatap sesepuh tanpa ekspresi dan berkata dengan dingin. Ya, penatua dari Sekte Pedang Surgawi tidak berani menyinggung perasaannya dan buru-buru berkata. Dia memandang Ling Jian'er, mengisyaratkan agar dia tidak berbicara. Datang ke konferensi Lingyun Pedang Surgawi memberikan wajah kepada Sekte Pedang Surgawi Anda. Tidak pantas bagimu untuk memperlakukan Nona Tang Ling'er dan yang lainnya seperti ini. Sebagai orang yang adil dan tidak memihak, Anda bisa meminta maaf kepada Nona Tang Ling'er dan yang lainnya. Manajer Qian berdiri di sana dan berkata dengan acuh tak acuh. Dia tampak tinggi dan perkasa dengan kepala sedikit terangkat. Bahkan jika ini adalah wilayah Sekte Pedang Langit. Namun, dengan latar belakangnya, dia memang memiliki kualifikasi. Manajer Qian telah keluar untuk membantu Tang Ling'er dan yang lainnya. Kali ini, pemuda itu akan meminta maaf. Wang Xian itu benar-benar sial. Dengan begitu banyak orang yang melindunginya, dia masih harus meminta maaf. Hehe, sungguh sial. Dia pantas mendapatkannya. Saya pikir akan lebih baik jika dia dibunuh. HMPH. Ketika orang banyak mendengar kata-kata manajer Qian, senyum muncul di wajah mereka. Beberapa pemuda ingin membunuh orang yang dicintai oleh kedua dewi ini. Kamu pikir kamu siapa? Izinkan saya meminta maaf kepada mereka. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah suara dingin. Wang Xian menatap manajer Qian yang berdiri di sana dengan bangga. Sedikit niat membunuh melintas di matanya. Dia melirik 2 bawahan di samping manajer Qian. Mereka hanya berada di tingkat kedua dari alam tembus pandang. Kekuatan seperti itu tidak lemah di kuburan demi human, tapi itu pasti tidak terkalahkan.
Manajer kian berani begitu tak terkendali dan tidak menempatkan sekte pedang surga di matanya. Itu hanya latar belakangnya. Namun, jika dia benar-benar memprovokasi Wang Xian, lalu bagaimana jika dia membunuhnya? Selain itu, dia akan menggunakan identitasnya sebagai pedang iblis tanpa nama untuk membunuhnya. Tidak ada yang bisa menemukannya. Oleh karena itu, Wang Xian sama sekali tidak takut pada manajer Qian. Apa ini? Ketika Wang Xian baru saja selesai berbicara, semua orang sedikit terkejut. Mereka memandang Wang Xian dengan tak percaya. Bahkan Long Xiaotian dan sesepuh dari Sekte Pedang Surgawi yang berdiri di samping sedikit membuka mulut mereka dan menatap Wang Xian dengan heran. Apakah orang ini mencari kematian dengan kekuatannya? Ini hanya mengejar kematian. Apakah dia tidak tahu arti kematian? Beraninya dia mengatakan itu kepada manajer Qian. Siapa yang memberinya keberanian? Ketika orang banyak mendengar kata-katanya, mereka menatap Wang Xian dengan mata terbelalak dan berdiskusi dengan suara rendah. Kurang ajar, Anda mencari kematian. Saya pikir Anda bosan hidup. Sebelum manajer Qian dapat berbicara, Tang Feng yang berada di samping berteriak dengan marah pada Wang Xian dengan wajah penuh niat membunuh. Kamu mencari kematian. Beraninya kau berbicara dengan manajer Qian seperti itu. Saya pikir Anda tidak ingin hidup bahkan sedetik pun. Ketika beberapa pangeran dari dinasti Guanglong mendengar kata-kata Wang Xian, sedikit kegembiraan melintas di mata mereka. Mereka langsung berdiri dan berteriak. Mereka memelototi Wang Xian dengan mata penuh dengan niat membunuh. Haha, memangnya aku ini siapa? Sangat bagus, sangat bagus. Kamu adalah orang pertama yang berani berbicara kepadaku seperti ini sejak aku datang ke sini. Ketika manajer Qian mendengar kata-kata Wang Xian, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bunuh dia untukku. Tiba-tiba, tawanya berakhir dengan tiba-tiba. Dia mengucapkan 5 kata itu dengan ekspresi dingin. Bunuh dia. Kedua pembangkit tenaga listrik yang berdiri di sampingnya langsung memancarkan aura pembunuh yang kejam. Kekuatan tingkat kedua dari alam tembus pandang langsung dipancarkan. Dengan gerakan tangan mereka, sebuah senjata muncul di tangan mereka. Mereka siap menyerang kapan saja. Bahkan jika itu adalah wilayah Sekte Pedang Surga, mereka tidak keberatan. Melihat dua pembangkit tenaga listrik di samping manajer Qian tiba-tiba bersiap untuk menyerang, semua orang di sekitar mereka sedikit mengubah ekspresi mereka. Kalian semua, berhenti. Ekspresi Ling Jianer sedikit berubah. Dia dengan cepat berdiri di samping Wang Xian dan menatap manajer Qian dengan malu. Tidak perlu. Wang Xian menariknya ke samping dan mengalihkan pandangannya ke manajer Qian dan kedua ahli itu. Dia mengalihkan pandangannya ke beberapa pangeran dari dinasti naga, Tang Feng, Tang Ling dan yang lainnya. Sedikit niat membunuh melintas di matanya. Karena sekelompok orang ini mencoba segala cara untuk berurusan dengannya malam ini, dia mungkin juga akan kembali. Paling-paling, dia akan menjadi celaka untuk periode waktu berikutnya. Dia, Wang Xian, benar-benar tidak takut pada siapapun. Seorang staf muncul di tangan Zhang Fengying. Dia tidak berbicara, tetapi dia sudah menyatakan tekadnya. Ren Xingchen sedikit menyipitkan matanya dan mengarahkan pandangannya pada penjaga toko Qian. Bahkan tubuh Ling Jianer berkilauan dengan kilau logam. Tanpa ragu sedikit pun, manajer Qian, harap tenang. Harap tenang. Jika ada sesuatu yang perlu kita selesaikan di masa depan, tolong berikan wajah Sekte Pedang Surgawi kita. Orang tua dari Sekte Pedang Surgawi memiliki sedikit perubahan ekspresi saat melihat adegan ini. Dia dengan cepat berjalan ke manajer Qian, menangkupkan tinjunya, dan berkata dengan hormat. Ini, ketika orang-orang di sekitarnya melihat Wang Xian dan orang-orang di sampingnya benar-benar berani menghadapi manajer Qian, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka buru-buru mundur beberapa langkah. Mereka benar-benar takut akan pertarungan langsung. Manajer Qian, harap tenang. Mari kita bicara dengan baik. Long Xiaotian, yang berdiri di belakang Wang Xian, maju beberapa langkah dengan ekspresi pahit di wajahnya. Dia membungkuk dan menurunkan postur tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, di pintu masuk gunung belakang, He Yuan, yang sedikit terlambat, menatap orang-orang yang berkumpul dengan ekspresi ingin tahu di wajahnya. Aku tidak tahu. Harus ada semacam kegiatan, kan? Tuan muda dia, ayo pergi dan lihat. Beberapa ahli dari klan Yan berkata dengan senyum di wajah mereka. Ayo pergi dan lihat. Saya mendengar bahwa Ling Jianer dari Sekte Pedang Surgawi cukup cantik. Dia adalah pahlawan wanita di kalangan wanita. Ayo pergi dan kenali dia. He Yuan menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh dan berjalan maju. Haha,
Bukannya aku tidak ingin memberi kalian wajah. Itu karena seseorang tidak mau memberi saya wajah. Sebelum dia Yuan masuk, sebuah suara terdengar, membuatnya sedikit terpana. Di tengah ruangan, manajer Qian bahkan tidak melirik lelaki tua dari Sekte Pedang Surgawi atau Long Xiaotian. Dia menatap dingin ke arah Wang Xian dan yang lainnya. Biarkan aku memberitahu kalian. Sekarang, saya pasti akan membunuh anak ini. Siapapun yang berani membantunya akan dianggap sebagai musuh perusahaan perdagangan ketiga di dunia. Ketika saatnya tiba, jangan salahkan saya karena kejam. Saat dia berbicara, tatapannya menyapu Ling Jian-er, Ren Xingchen, dan Zhang Fengying. Akhirnya, tatapannya tertuju pada Wang Xian. Aku hanya ingin kau meminta maaf. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu dan berani menyebutku bukan siapa-siapa. Menarik, menarik. Saya harap Anda masih bisa menjadi sombong sebentar lagi. Manajer Qian menyipitkan matanya sedikit. Wajahnya masih penuh senyum saat dia berkata dengan samar. Buat perubahan Anda, siapapun yang berani menghentikanku, bunuh mereka semua. Akhirnya, dia berteriak keras dan memberi perintah. Betapa sombongnya, betapa mendominasi. Dialah yang mengejar kematian. Dia mencoba bersikap keren di depan penjaga toko Qian. Brengsek. Orang ini akan selesai. Saya harap kecantikan Ling Jian-er dan kecantikan Zhang Fengying itu tidak akan menjadi tidak rasional. Penjaga toko Qian bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan kerajaan aliran darah. Untuk benar-benar berani memarahinya, dia hanya mengejar kematian. Ekspresi orang-orang di sekitarnya sedikit berubah saat melihat pemandangan ini. Orang-orang yang mengelilingi mereka mundur sekali lagi. Jangan bergerak. Wang Xian melirik Zhang Fengying, Ling Jian-er, Ren Xingchen, dan yang lainnya. Tatapannya dingin. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia mudah diganggu? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa latar belakangnya tidak terkalahkan dan orang lain tidak berani bergerak? Aura menakutkan terpancar dari tubuhnya saat dia perlahan maju beberapa langkah. Merindukan. Orang tua dari Sekte Pedang Surgawi juga takut Ling Jian-er akan bergerak, jadi dia langsung pindah ke sisinya. Kamu benekat, pergilah. Bastard, beraninya kamu menyerang saudara Wang Xian. Saya pikir Anda adalah orang yang mencari kematian. Pergi. Di bawah komando manajer Qian, dua seniman bela diri kosong berwawasan tingkat kedua berteriak dengan dingin dan menyerang Wang Xian dengan senjata di tangan. Namun, sebelum mereka bisa mengatakan apa-apa, tatapan marah datang dari belakang mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah mereka menyelesaikan kata-kata mereka, tiga sosok berlari keluar. Dua pria parubaya dan seorang pria tua adalah tiga orang terkuat dari klan Yan, seniman bela diri kekosongan berwawasan tingkat kedua. Mereka berlari tanpa ragu-ragu dan menyerang kedua pria itu dengan senjata mereka. Energi yang kuat meretas ke depan secara langsung. Apa? Ekspresi dari dua seniman bela diri tembus pandang tingkat kedua yang telah bergegas keluar berubah secara drastis. Ketika mereka melihat energi yang menyerang mereka, tubuh mereka bergetar dan mereka segera mengerahkan pertahanan mereka. Ini adalah pemimpin klan dan tetua klan Yan. Klan Yan sudah gila. Mereka benar-benar berani menyerang anak buah manajer Qian. Ini gila. Apa hubungan antara klan Yan dan Wang Xian? Mereka benar-benar menyerangnya secara langsung. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat pembangkit tenaga listrik klan Yan yang tiba-tiba menyerang, ekspresi mereka berubah drastis. Mungkinkah klan Yan sudah gila? Mereka benar-benar berani menyerang bawahan manajer Qian. Hah? Wang Xian, yang hendak menyerang, sedikit tertegun. Dia melihat ke belakang. Ketika dia melihat He Yuan, yang memiliki ekspresi dingin, matanya berkedip dan menunjukkan sedikit senyuman. Pada saat ini, orang-orang di sekitarnya juga menyadari suara tadi. Beberapa dari mereka memperhatikan pemuda di belakang mereka dan dengan cepat menoleh untuk melihat. Sombong dan mulia. Pertama kali mereka melihat pemuda itu, kedua kata ini muncul di benak semua orang. Dia mengenakan gaun ungu dan kepalanya sedikit terangkat, membuatnya terlihat sangat arogan. Dia berjalan mendekat dan melirik manajer Qian dengan dingin. Kemudian, dia melihat dua pembangkit tenaga listrik tahap kedua yang dalam yang dikelilingi oleh tiga pembangkit tenaga listrik dari klan Yan. Siapa dia? Apakah dia dari klan Yan? Saya kira tidak demikian. Apa identitasnya? Apa hubungannya dengan Wang Xian? Semua orang memandang pemuda berkulit putih, tampan, dan mulia ini dengan takjub. Pada saat ini, manajer Qian menatap lekat-lekat ke arah He Yuan. Secara bertahap, ekspresi ketakutan muncul di matanya. Kakak Wang Xian, apakah guk-guk ini mencoba membunuhmu? He Yuan berjalan menuju Wang Xian dan datang ke sisinya.
Dia berbalik dan bertanya langsung kepada manajer Qian. Bagaimana dengan orang-orang dari perusahaan perdagangan ketiga di dunia? Bisakah kamu menangani mereka? Wang Xian menatapnya dan bertanya dengan senyum di wajahnya. Apakah mereka dari keluarga Qian? Jika mereka adalah murid inti dari beberapa faksi di belakangnya, saya mungkin harus mewaspadai mereka. Jika mereka berani memprovokasi saudara Wang Xian, maka bunuhlah mereka. He Yuan berkata kepada Wang Xian dengan acuh tak acuh. Baiklah, kalau begitu aku akan bergerak. Wang Xian tidak ragu sama sekali. Setelah memastikan bahwa dia Yuan dapat menanganinya, dia tidak ragu sama sekali. Dengan gerakan telapak tangannya, kayu sambaran petir muncul di tangannya. Di bawah tatapan kaget semua orang, dia meletakkan kayu sambaran petir di tanah. Duri yang mengerikan muncul dari bawah tubuh manajer Qian dalam sekejap. Apa? Kamu? Ekspresi manajer Qian berubah drastis saat dia melihat serangan mendadak Wang Xian. Dia buru-buru ingin melarikan diri ke kejauhan. HMPH. He Yuan menatap manajer Qian yang mengelak dengan jijik. Saat berikutnya, duri yang menakutkan menutupi seluruh tubuhnya. Gelombang cahaya keemasan menyala dari tubuhnya. Pertahanan armornya diaktifkan. Lautan air yang sangat panas. Tanpa ragu-ragu, Wang Xian melepaskan serangan gabungan dua atributnya. Jangan-jangan bunuh aku tidak tuan muda dia tidak. Merasakan serangan lain dari Wang Xian, wajah manajer Qian dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menatap He Yuan dan berteriak keras. Ledakan. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, suara ledakan terdengar. Di bawah robekan duri, tubuhnya tenggelam ke dalam tanah. Tertegun, semua orang tercengang. Manajer Qian telah pergi. Di bawah pengawasan semua orang, dia pergi begitu saja. Dia dihancurkan dengan sangat kuat sehingga bahkan tidak ada mayat yang tersisa. Baru saja, manajer Qian yang tak terkalahkan, yang bahkan ditakuti oleh Sekte Pedang Langit, dibunuh secara langsung. Ini membuat semua orang merasa sedikit bingung. Mata mereka terbuka lebar dan penuh kejutan. Ketika Tang Ling'er, Tang Feng, Tang Yuan, dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Mereka memandang Wang Xian dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Itu tidak akan membuatmu kesulitan, kan? Wang Xian memandangi dia Yuan dan menyimpan senjata di tangannya ke dalam cincin interspatialnya. Tidak ada masalah. Aku akan membunuh benda ini saja. He Yuan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Kamu benar-benar berani membunuh Tuan Muda Qian. 3 ahli dari klan Yan yang berada di tingkat kedua dari alam tembus melihat ke atas. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka memandang Wang Xian dan mengertakkan gigi saat mereka berbicara. Oh itu benar. Kalian berdua harus kembali dan memberitahu klan Qian Anda bahwa B-Start dari klan Qian Anda telah dengan ceroboh memprovokasi saudara laki-laki He Yuan saya. Bunuh dia segera. Jika dia berani membalas dendam, biarkan dia datang ke klan He. He Yuan melihat kedua seniman bela diri kekosongan peringkat kedua dan berkata dengan acuh tak acuh, lalu menambahkan, juga, jangan berpikir untuk membalas dendam. Jika tidak, klan Qian akan menjadi orang yang tidak beruntung. Ekspresi He Yuan tenang dan tenang. Seolah-olah kematian manajer Qian seperti menginjak semut. Dia sama sekali tidak mempedulikannya. Batuk, batuk, batuk dia klan He Yuan. 2 ahli bela diri kekosongan peringkat kedua melebarkan mata mereka, dan pupil mata mereka sedikit menyempit. Mereka berdua saling memandang, dan jejak ketakutan melintas di mata mereka. Tuan muda dia, maafkan aku. Ekspresi kedua orang itu sangat tidak sedap dipandang, dan mereka membungkuk pada He Yuan. Dengan lambaian tangan, mereka langsung meraih cincin spasial yang ditinggalkan oleh penjaga toko Qian setelah kematiannya. Tubuh mereka bergerak, dan mereka terbang keluar. Ketika mereka melihat 2 seniman bela diri kekosongan tingkat kedua pergi, orang-orang di sekitarnya tertegun lagi. Ini mereka sebenarnya mereka benar-benar pergi dan bahkan meminta maaf. Ya Tuhan, apa identitas pemuda itu? Manajer Qian, bunuh dia sesukamu. Wang Xian itu juga sangat galak. Dia tidak ragu sama sekali. Namun, apa identitas pemuda bernama He Yuan itu? Beraninya dia mengabaikan keluarga Qian dari perusahaan dagang ketiga di dunia. Tuan muda lain dengan identitas yang menakutkan. Satu persatu, orang-orang dengan kekuatan yang kuat datang untuk membantu Wang Xian. Mengapa jaringan Wang Xian begitu menakutkan? Apa sebenarnya identitasnya? Semua orang di sekitar memandangi 2 pemuda yang sedang mengobrol. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Haha, saudara Wang Xian, di masa depan, baik itu di wilayah laut yang mengalir atau wilayah yang luas, jika ada yang berani memprovokasi Anda, beritahu saya.
Saya akan membantu Anda. Berdiri di depan Wang Xian, He Yuan menepuk pundaknya dengan terus terang. Aku akan mengingat bantuan ini. Terima kasih untuk hari ini. Wang Xian tersenyum. Jika dia Yuan tidak ada hari ini, mungkin ada beberapa masalah. Ini masalah kecil, hanya tepat bagi teman untuk saling membantu. Saudara Wang Xian, apakah ini kedua wanita kepercayaanmu? Keren-keren. He Yuan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh dan berkata kepada Zhang Fengying dan Ling Jianer. Wang Xian menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Ini Zhang Fengying, teman baikku. Ini Ling Jianer. Dia adalah Nona Ling Jianer. Saya mendengar dari Wang Xian bahwa dia adalah tetangga Anda. Dari kelihatannya sekarang hehe. He Yuan memandang Ling Jianer dengan heran. Tapi dengan kekuatanmu, saudara Wang Xian, kamu adalah pasangan yang sempurna. Aku pikir juga begitu. Ling Jianer tersenyum tipis di samping. Kata-katanya sedikit mengejutkan He Yuan. Dia kemudian tertawa terbahak-bahak dan mengacungkan jempol pada Wang Xian. Keren-keren. Baiklah. Mengapa Anda tiba-tiba menjadi begitu banyak bicara? Wang Xian menatap He Yuan tanpa berkata-kata dan berkata sambil tersenyum. Hehe, bukankah ada wanita cantik di sampingmu? He Yuan terkekeh dan sangat santai. He Yuan adalah putra surga yang disukai dengan latar belakang. Sangat sedikit orang dengan usia yang sama yang bisa berkumpul dengannya. Jika bukan karena fakta bahwa dia lebih kuat darinya, dia mungkin telah mengabaikan Wang Xian di awal. Namun, meskipun dia sedikit sombong, dia tetaplah teman yang baik. Namun, melihat sekelompok orang yang sedang mengobrol, semua orang mau tidak mau menelan air liur mereka. Semua orang yang hadir ingin tahu identitas seperti apa yang dia miliki. Hubungan seperti apa yang dimiliki Wang Xian dengan He Yuan yang misterius. Mengapa mereka begitu akrab dengannya? Pemimpin klan Yan, bolehkah saya bertanya siapa tuan muda itu? Tang Feng dan Tang Yuan saling memandang. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka mau tidak mau datang ke sisi pemimpin klan Yan dan bertanya dengan suara rendah. Bahkan mereka ingin menjilat manajer Qian, orang yang bertanggung jawab atas perusahaan perdagangan ketiga di dunia yang bahkan ditakuti oleh seluruh kerajaan aliran darah. Dia benar-benar telah dibunuh secara langsung, dan ketika dua ahli alam kekosongan berwawasan tahap kedua dari perusahaan perdagangan dunia mendengar kata-kata dia Yuan, mereka tidak mengejar masalah itu sedikit pun. Mereka bahkan langsung pergi setelah meminta maaf. Kekuatan macam apa ini? Baru setelah itu bisakah mereka langsung membunuh manajer Qian tanpa peduli sedikit pun dan tidak mengingatnya? Salah satu kekuatan teratas di wilayah yang luas. Pemimpin klan Yan melihat ekspresi hati-hati Tang Feng dan Tang Yuan dan menjawab dengan senyum tipis. Jika mereka bergerak hari ini, itu akan membawa manfaat besar bagi klan Yan. Di masa depan, semua kekuatan di wilayah Liu Hai akan tahu bahwa mereka terkait dengan klan He di wilayah yang luas. Ini membuat beberapa orang dari klan Yan sangat bersemangat. Salah satu kekuatan teratas, murid Tang Feng dan Tang Yuan sedikit mengerut. Melihat Wang Xian yang sedang mengobrol dengan He Yuan, ekspresi mereka sangat canggung. Ayo pergi, kita akan segera pergi. Keduanya tidak ragu sama sekali. Mereka menarik Tang Ling Er dan keluar dengan cepat. Pada saat ini, Tang Ling Er tidak berani mengatakan apapun. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia berjalan keluar. Bahkan manajer Qian terbunuh. Jika Wang Xian mengandalkan pemuda itu untuk membunuhnya, apa yang bisa dilakukan oleh Kekaisaran Pertumpahan Darah? Apakah mereka akan berpura-pura bahwa ini tidak terjadi? Kekaisaran Pertumpahan Darah masih jauh dari puncak kekuatan di wilayah yang luas. Wilayah Liu Hai hanyalah wilayah kecil kelas 3. Ketika mereka menyaksikan orang-orang dari Kerajaan Pertumpahan Darah pergi dengan ekor di antara kaki mereka, orang-orang di sekitar mereka sedikit bingung. Pada akhirnya, Tang Ling Er, Tang Feng, dan yang lainnya masih pergi dengan ekspresi malu. Kali ini, bukan hanya Ling Jianer yang mempermalukan mereka. Itu juga Wang Xian. Semua orang menyadari bahwa mereka tidak dapat memprovokasi Wang Xian itu. Mereka pasti tidak bisa memprovokasi dia. Haha, Long Xiaotian, yang berdiri di sisi tempat Wang Xian, He Yuan, dan yang lainnya, menyeringai. Dia mengaum di dalam hatinya dengan penuh semangat. Keren-keren, dia tidak menyangka identitas Yuan begitu menakutkan. Faktanya, dia tidak mengharapkan hal-hal yang terjadi hari ini. Jelas bahwa mentor Akademi Angin Suci yang memuja Wang Xian adalah seorang ahli di tingkat sitraf. Ling Jianer, yang mengaku pada Wang Xian. Dan dia Yuan, yang memiliki latar belakang yang menakutkan. Setiap identitas mereka sangat luar biasa, dan pusat mereka adalah Wang Xian. Wang Xian,
adalah saudaranya Long Xiaotian. Hal yang paling dibanggakan Long Xiaotian adalah mengenal Wang Xian, saudaranya. Melihat orang-orang di depannya yang lebih kuat darinya, dia tidak sedikit pun tertekan. Sebaliknya, dia sangat bersemangat. Ling Jian'er adalah putri dari pemimpin sekte-sekte pedang surgawi. Di masa depan, posisinya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan beberapa pangeran dari kerajaan pertumpahan darah. Sekarang, Ling Jian'er mengejar Wang Xian. Tidak, dia telah ditolak 2 kali karena mengejar Wang Xian. Menjilat guk-guk. Meskipun istilah ini tidak pantas, dia secara alami sangat senang karena wanita yang mengejar kakaknya itu luar biasa. Belum lagi dia Yuan. Meskipun dia tidak tahu latar belakang He Yuan yang sebenarnya dan sikap He Yuan terhadapnya tidak sehangat saat dia bersama Wang Xian, ini sudah cukup. Karena dia adalah saudara laki-laki Wang Xian. Wang Xian pernah berkata bahwa dia akan membantunya mendapatkan tahta. Dengan kata-katanya, itu sudah cukup. Long Xiaotian tertawa bodoh. Di samping, saudara-saudaranya tampak sangat malu. Beberapa dari mereka duduk di meja dengan ekspresi malu. Ekspresi mereka terus berubah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia mengenal begitu banyak orang dengan latar belakang yang kuat? Ekspresi Long Xiaochen dan yang lainnya terus berubah, dan mereka semua terlihat sangat malu. Dia awalnya ingin menggunakan segala macam metode untuk menyingkirkan pemuda itu, tapi dia tidak menyangka pihak lain memiliki kekuatan yang bahkan lebih kuat dari mereka. Faktanya, itu adalah eksistensi yang mereka kagumi. Jika dia membunuh penjaga toko Qian tanpa keberatan sedikit pun, bisakah dia juga membunuh mereka tanpa keberatan sedikit pun? Terutama Pangeran ke-42. Keningnya dipenuhi keringat dingin. Dialah yang mengatur insiden rayuan itu. Sekarang, dia takut dia harus membayar mahal setelah semuanya terungkap. Tidak apa-apa, tidak perlu takut. Wang Xian itu adalah teman saudara laki-laki kedua. Kakak kedua tidak akan membiarkan dia menyerang kita. Kalau tidak, ayah akan mendapat masalah dengannya. Pangeran ke-16 menatap saudara-saudaranya dengan wajah muram dan berkata dengan binar di matanya. Itu benar, dia memiliki hubungan yang baik dengan saudara laki-laki kedua. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang berbahaya bagi kita. Selanjutnya, semua bawahan kita berada di luar pulau sekte pedang surgawi. Sekarang, pengaruh kakak kedua masih bukan tandingan kita. Kita tidak perlu takut. Saat Long Xiaochen berbicara, matanya menunjukkan ekspresi tak berdaya. Sekarang, mereka berlima harus bekerja sama untuk bisa menghadapi Xiaotian yang lama. Apa yang akan mereka lakukan di masa depan? Ketika mereka benar-benar mewarisi posisi putra mahkota dan mewarisi tahta, mereka akan membandingkan kekuatan masing-masing. Ini bukan waktunya bagi mereka untuk bekerja sama. Ketika saat itu tiba, apa yang akan mereka gunakan untuk membandingkan dengan Xiaotian yang panjang? Ini menyebabkan wajah mereka mengungkapkan ekspresi pahit. Masih ada 7 bulan lagi. Masih terlalu dini untuk menyerah sekarang. Tidak ada yang tahu siapa yang akan mendapatkan kekuatan dalam 7 bulan ke depan. HMPH. Pangeran ke-36 mendengus dingin, matanya dipenuhi dengan hasrat yang kuat. Betul, masih ada 7 bulan lagi. Selama periode ini, saya tidak percaya bahwa kita tidak dapat mengalahkan saudara kedua. Mata mereka dipenuhi dengan semangat juang saat mereka perlahan mengangkat cangkir anggur dan bersulang satu sama lain. Masih ada 7 bulan lagi. Dewi Ling Jian'er, Tuan Muda Wang, Tuan Muda Dia, Pangeran kedua. Di tengah venue, orang-orang dari berbagai kekuatan berjalan ke arah mereka dalam upaya menjilat mereka. Namun, selain keramahan hangat Xiaotian terhadap orang-orang di sekitarnya, dia Yuan mengabaikan mereka. Ling Jian'er hanya menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh dan tidak terlalu memperhatikan mereka. Aku akan kembali ke Sekte Pedang Surgawi besok. Di mana saya dapat menemukan Anda di masa depan? Ling Jian'er menatap Wang Xian dan bertanya langsung padanya. Erem, pergilah ke Kerajaan Naga dan Phoenix. Anda akan dapat menemukan saya di sana. Wang Xian tersenyum padanya. Ling Jian'er menganggukkan kepalanya dalam diam. Oh benar, Saudara Wang Xian, saya mungkin akan kembali dalam beberapa hari. Kapan Anda pergi ke wilayah yang luas untuk bermain? Datang dan cari aku di sana. Wilayah yang luas jauh lebih besar dari wilayah laut yang mengalir. Ini juga jauh lebih menyenangkan daripada di sini. He Yuan, yang berada di samping, berkata sambil tersenyum. Aku akan pergi ke daerah yang luas. Paling lama dalam 3-5 tahun, aku akan datang dan mencarimu. Wang Xian tersenyum dan menatap He Yuan. Dia akan pergi ke daerah yang luas. Dia bukan satu-satunya. Ketika saatnya tiba,
dia akan membawa serta Istana Naga dan klan Naga Ilahi. Serta Kekaisaran Naga Phoenix. Ketika saatnya tiba, mereka akan turun ke wilayah yang luas dengan cara yang kuat. Beberapa dari mereka mengobrol selama lebih dari 1 jam. Pada saat ini, Long Xiaotian, yang berdiri di samping, tiba-tiba mengeluarkan pelat batu komunikasinya. Ketika dia melihat isinya, matanya berkedip. Dia memandang Wang Xian, yang sedang mengobrol dengan Zhang Fengying. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berjalan mendekat. Kakak Wang Xian, saya telah menerima berita. Saat Long Xiaotian berbicara, dia menyerahkan pelat batu komunikasi di tangannya untuk dilihatnya. Apakah di luar? Baiklah, suruh orang-orangmu bersiap. Aku akan membantumu melewati semua rintangan hari ini. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Pembingkaian hari ini pasti dilakukan oleh saudara laki-laki Long Xiaotian. Para pembunuh dari beberapa hari yang lalu juga disewa oleh mereka. Jika Wang Xian tidak membuat mereka putus asa, mereka akan benar-benar berpikir bahwa mereka mudah diganggu. Baiklah, aku akan segera menghubungi mereka. Saya akan memberi mereka hadiah besar hari ini. Mata Long Xiaotian berbinar saat sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Fengying, bantu aku. Wang Xian memandang Zhang Fengying di samping dan memintanya untuk membantunya mengatasi 2 binatang buasnya. Zhang Fengying menganggukkan kepalanya. Sebelumnya, Wang Xian telah memutuskan untuk membiarkannya meninggalkan Akademi Angin Ilahi. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menyetujuinya. Adapun apa yang harus dilakukan selanjutnya? Secara alami, dia akan bersama Wang Xian dan meninggalkan tempat ini ketika waktunya tepat. Wang Xian memberinya setetes darahnya. Dengan kemampuan menjinakkan binatang buas Zhang Fengying, dia pasti bisa membawa Ling Zilin dan yang lainnya. Zhang Fengying pergi sementara Ling Jianer tinggal di sisi Wang Xian selama 2 jam. Setelah itu, dia pergi dan memberi salam sederhana kepada pasukan di sekitarnya. Kakak Wang Xian, anak buahku sudah siap. Saudara-saudaraku pergi. Malam telah tiba. Long Xiaotian berjalan ke sisinya dan berkata dengan lembut. Ayo pergi bersama mereka. Wang Xian mengangguk lemah dan berjalan keluar. Baiklah, ayo pergi. He Yuan sudah pergi sebelumnya. Ada juga beberapa orang yang pergi di seluruh tempat. Wang Xian dan Long Xiaotian keluar dengan senyum di wajah mereka. Saudaraku, saya menyarankan Anda untuk kembali ke kota kekaisaran. Kamu bukan tandinganku. Long Xiaotian memandangi Long Xiaochen dan yang lainnya yang berjalan di depan dan berkata dengan provokatif. Kelima pangeran berhenti dan menoleh dengan ekspresi dingin. Jangan mengira kamu bisa begitu sombong dengan bantuan orang-orang di sekitarmu. Izinkan saya memberitahu Anda, masih ada 7 bulan lagi. Tidak pasti siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Tapi kami jamin kamu akan sangat sengsara. Di Pulau Sekte Pedang Surgawi, orang-orang yang datang ke sini pergi satu demi satu. Long Xiaochen dan pangeran lain dari dinasti Naga Cahaya menatap Long Xiaotian dengan marah. Melihat ekspresi sombongnya, mereka ingin memukulnya dengan baik. Dinasti Pangeran Naga Cahaya kedua terlalu beruntung. Dia tahu Wang Xian. Dengan kekuatan dan koneksi Wang Xian itu, tidak akan mudah baginya untuk membantu Xiaotian lama mewarisi tahta. Saya kira kemampuan lama Xiaotian untuk mendapatkan begitu banyak tunggangan terkait dengan Wang Xian itu. Tahun ini, saya mendengar dari klan Yan bahwa klan He adalah klan teratas di wilayah yang luas. Tuan muda dia adalah penjinak binatang yang kuat. Seharusnya begitu. Pangeran lainnya terlalu menyedihkan. Hak apa yang mereka miliki untuk bersaing dengan Xiaotian yang panjang? Tidak ada yang membantu mereka. Sebelum ini, siapa yang tahu bahwa Wang Xian sangat menakutkan? Pengejaran Ling Jianer, tuan muda dia dari wilayah yang luas, dan bahkan penjaga toko Qian terbunuh. Para pangeran dan putri dari kerajaan pertumpahan darah pergi dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Beberapa dari mereka berjalan keluar saat mereka menyaksikan Wang Xian dan Long Xiaotian berdiskusi dengan lembut. Ini terutama terjadi pada Wang Xian. Apa yang terjadi hari ini terlalu mengejutkan bagi mereka. Munculnya tokoh-tokoh kuat satu persatu memiliki hubungan yang erat dengannya. Bahkan kerajaan aliran darah menamparkan wajahnya. Di masa depan, akan sangat sedikit yang berani memprovokasi Wang Xian di wilayah Liuhai. Semua orang iri karena Long Xiaotian bisa berteman dengan saudara laki-laki seperti itu. Pada saat yang sama, simpati muncul di wajah Long Xiaochen dan yang lainnya. Ketika para pangeran mendengar diskusi di sekitar mereka, wajah mereka menjadi gelap dan suram. HMPH, Long Xiaochen dan yang lainnya melirik Long Xiaotian dan Wang Xian. Mereka mendengus dingin dan berjalan keluar dengan gusar. Saudaraku,
Kamu harus memperhatikan keselamatanmu di masa depan. Long Xiaotian dan Wang Xian saling memandang. Senyum tipis muncul di mata mereka saat mereka berkata dengan provokatif. Setelah mengatakan itu, keduanya mengikuti di belakang pangeran dan berjalan keluar. Long Xiaochen dan yang lainnya berhenti sejenak. Mereka tidak mengatakan apa-apa lagi dengan wajah muram. Berdengung, berdengung. Setelah berjalan keluar dari Pulau Sekte Pedang Surgawi, beberapa dari mereka bergerak dan terbang langsung ke langit di depan. Di langit di depan mereka, sekelompok lebih dari 1.000 orang sedang menunggu. Para pemimpinnya adalah 5 ahli di tingkat pertama dari tahap kekosongan yang dalam. Ini semua adalah kekuatan dari 5 pangeran Long Xiaochen. Awalnya, mereka bersiap untuk memamerkan kekuatannya hari ini dan ingin merekrut beberapa bawahan. Namun, sepertinya akan sangat sulit bagi mereka untuk merekrut bawahan di masa depan. Lagi pula, Long Xiaotian seperti matahari di langit sekarang. Sebenarnya, setiap pangeran kerajaan Naga Radiant memiliki pengaruh yang cukup kuat. Namun, pangeran kedua bertemu Wang Xian dan sekarang pengaruhnya benar-benar melampaui mereka. Saya pikir sangat mungkin Long Xiaotian akan mewarisi tahta. Meski pengaruh mereka tidak buruk, jarak antara mereka dan pangeran kedua masih sedikit besar. Itu sulit dikatakan. Sekarang kelima pangeran telah bergabung, Long Xiaotian masih belum memenuhi syarat untuk melawan mereka ketika mereka berlima bergabung. Beberapa kekuatan yang keluar dari sekitarnya memandangi bawahan para pangeran di langit dan berdiskusi dengan suara rendah dengan mata berbinar. Long Xiaochen dan yang lainnya terbang ke sisi bawahan memandang Long Xiaotian. Kakak kedua, jangan berpuas diri terlalu dini. Masih ada 7 bulan lagi. Pemenang dan pecundang belum diputuskan. Jangan terlalu sombong. Jika tidak, semakin tinggi Anda terbang, semakin keras Anda jatuh. Sebagai kakak laki-lakimu, aku juga memperingatkanmu untuk berhati-hati di masa depan. Kelima pangeran berdiri berdampingan. Mereka menatap Long Xiaotian dengan dingin dan memperingatkannya. Apakah begitu? Long Xiaotian menyipitkan matanya sedikit. Long Xiaochen, dan kalian semua, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Pada saat ini, Wang Xian melihat mereka berlima. Kamu yang menyewa organisasi pembunuh untuk membunuhku beberapa hari yang lalu, kan? Tidak apa-apa jika kamu tidak menjawab. Itu karena tidak ada orang lain selain kamu. Juga, wanita di Pulau Sekte Pedang Surgawi juga diatur oleh kalian, kan? Dia berkata dengan samar. Meskipun dia mengajukan pertanyaan kepada mereka, dia sepertinya menyatakan fakta. Ketika Long Xiaochen dan yang lainnya mendengar kata-kata Wang Xian, ekspresi mereka tidak berubah sama sekali. Wang Xian, jangan memfitnah kami. Jangan mengira kami takut padamu hanya karena kau punya banyak koneksi. Dalam kompetisi perebutan tahta yang akan datang, jika Anda masih ingin berdiri di pihak Long Xiaotian, kami masih musuh. Long Xiaochen dan yang lainnya menatap Wang Xian dengan wajah gelap saat mereka berbicara. Musuh. Haha, setelah hari ini, kalian semua tidak lagi berhak menjadi musuhku. Long Xiaotian, yang berdiri di samping, tiba-tiba tertawa gila sambil menatap dingin ke arah Xiaochen dan yang lainnya. Hah? Long Xiaochen dan kelima pangeran sedikit terpana saat mereka menatap Long Xiaotian dengan takjub. Meninggal dunia, ada sekelompok orang yang terbang ke sini. Begitu banyak tunggangan. Itu adalah bawahan lama Xiaotian. Apa yang mereka coba lakukan? Mereka bukan tandingan kelima pangeran sekarang. Apakah akan ada perkelahian? Sekelompok orang yang baru saja berjalan keluar dari Pulau Sekte Pedang Surgawi melihat hampir 300 atau lebih gunung di depan mereka yang terbang dengan niat membunuh membubung ke langit. Mereka semua memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Apa? Long Xiaochen dan pangeran lainnya sedikit terkejut dan dengan cepat melihat sekeliling. Bawahan di belakang mereka juga melihat sekeliling dan melihat sekelompok orang mengendarai tunggangan mereka dan mengelilingi mereka. Ekspresi mereka sedikit berubah. Pada saat yang sama, sedikit kecemburuan muncul di mata mereka. Jika mereka tunduk pada pangeran kedua saat itu, mereka juga akan memiliki tunggangan yang kuat. Ada lebih dari 300 orang dalam kelompok itu, dan hampir 300 dari mereka mengendarai tunggangan. Bai Qingshan dan Penatua Zhu berdiri di tengah dan bergegas dengan semangat tinggi. Pangeran kedua, apakah kamu ingin membunuh musuh? Kelompok lebih dari 300 orang mengelilingi mereka. Mereka menatap Long Xiaotian dengan mata berapi-api dan berteriak keras. Apakah Anda ingin membunuh musuh? Wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan dan kekerasan. Jika mereka berhasil hari ini, mereka akan menjadi pembantu terpercaya dari Raja masa depan dinasti Naga Cahaya. Haha, bagus, bagus. Kakak kedua,
saya benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan diri Anda berasal. Anda ingin menghancurkan bawahan saya hanya karena Anda memiliki begitu banyak orang. Long Xiaochen dan 5 lainnya menyapu pandangan mereka ke arah bawahan Long Xiaotian, tertawa terbahak-bahak, dan meraung dengan mata sedingin es. Long Xiaotian, aku tidak tahu apakah kamu bodoh atau kamu terlalu ingin menjadi putra mahkota, tapi aku suka apa yang kamu lakukan. Long Xiaochen menjilat bibirnya saat matanya berbinar. Kelima pangeran telah bergabung. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka sama sekali tidak takut pada Long Xiaotian. Mereka bahkan mencari kesempatan bagi bawahan lama Xiaotian untuk bepergian dan siap bergerak. Apa yang tidak mereka duga adalah bahwa Long Xiaotian benar-benar akan mengirim orang ke sana saat ini untuk menentukan pemenang bersama mereka. Mereka sangat senang melihat situasi seperti itu. Siap-siap, singkirkan orang-orang sombong ini untukku. Apa ini? Apakah kompetisi untuk posisi putra mahkota dinasti naga akan diputuskan hari ini? Ini Long Xiaotian sebenarnya mengirim semua bawahannya langsung untuk bersaing dengan pangeran lainnya. Bukankah dia sedikit terlalu terburu-buru? Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa menghancurkan mereka sama sekali. Bukankah ini sedikit bodoh? Ketika orang-orang di sekitarnya melihat bawahan Long Xiaotian mengelilingi mereka, mereka tidak segera pergi. Sebaliknya, mereka berdiri di samping dan menonton. Ketika beberapa orang melihat situasi ini, mereka berkata dengan heran. Agak ceroboh untuk bergerak saat ini. Selain itu, menilai dari kekuatan bawahannya, mereka sama sekali bukan tandingan kelima pangeran. Apakah kamu menyukainya? Saya berkata bahwa saya akan membantu saudara laki-laki Long Xiaotian menurunkan posisi putra mahkota, dan saya akan melakukannya seperti yang saya katakan. Wang Xian melihat ekspresi ganas dan bersemangat dari Long Xiaochen dan yang lainnya, dan senyum muncul di wajahnya. Mengaum, mengaum, hualala. Namun, saat Wang Xian selesai berbicara, 2 raungan binatang tiba-tiba datang dari bawah. Sosok Zhang Fengying muncul. Dia pindah dan datang ke sisi Wang Xian. Dia berdiri diam di samping. 2 binatang buas di tingkat pertama alam tembus pandang tiba-tiba terbang keluar dari dasar laut, menyebabkan ekspresi Xiao Chen yang panjang dan pangeran lainnya sedikit berubah. Namun, mereka tidak panik. Hehe, 4 pembangkit tenaga listrik di tingkat pertama dari alam tembus pandang. Bahkan Anda, Wang Xian, memiliki kekuatan tempur tingkat pertama dari alam tembus pandang. Itu masih belum cukup untuk berurusan dengan kami. Long Xiaochen dan pangeran lainnya melirik sekelompok orang yang mengelilingi mereka dan berkata dengan dingin. Bunuh musuh. Namun, Long Xiaotian tidak membuang waktu bersama mereka. Dia mengangkat tangannya dan meraung. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan datang dari tunggangan semua orang. Kicauan, kicauan. Setelah mengaum, suara kicau yang berbeda terdengar. Di belakang, lebih dari 10 burung yang memancarkan cahaya terbang. Setiap burung dan binatang memancarkan aura yang kuat. Terutama yang berada di tengah yang berada di tingkat pertama dari tingkat kekosongan yang dalam. Di malam yang gelap, itu seperti matahari yang terik. Apa, itu burung dodo terbang? Burung dodo terbang di tingkat kekosongan yang dalam. Seekor burung dodo terbang di tingkat kekosongan yang dalam dan lebih dari 10 binatang tingkat kekosongan yang dalam setengah langkah. Tidak heran Long Xiaotian berani menunjukkan kartunya saat ini. Dengan kekuatan ini, dia bisa sepenuhnya melawan kekuatan dari 5 pangeran. Ini 2 pria parubaya berwawasan Void Tier 1,5 baya dan 3 binatang buas dari Void Tier 1 yang berwawasan pasti bisa bertarung melawan 5 ahli Void Tier yang berwawasan di samping 5 pangeran. Dengan burung dodo dan bawahan yang menaiki tunggangan mereka, pangeran kedua memiliki peluang besar untuk memenangkan pertempuran ini. Saat orang sekitar melihat burung dodo yang tiba-tiba muncul, ekspresi mereka sedikit berubah. Semua orang memiliki ekspresi takjub di wajah mereka. Pasukan Long Xiaotian, bahkan jika mereka tidak bergantung pada dinasti naga ringan, tetap tidak bisa diabaikan. Membunuh. Mereka yang menyerah akan terhindar dari hidupmu. Long Xiaotian meraung. Membunuh. Bawahan dan binatang buasnya langsung bergerak dan langsung menyerang bawahan kelima pangeran. Apa, mereka tidak membiarkan Long Xiaochen dan pangeran lainnya terkejut atau punya waktu untuk berpikir. Mereka menyerang mereka satu per satu. Hadapi musuh. Long Xiaochen dan 3 pangeran lainnya meraung dengan ekspresi jelek. Mereka bergerak dan mundur ke samping. Ini mereka berkelahi. Mereka sedang bertarung sekarang. Persaingan antara para pangeran dari dinasti Light Dragon sangat kejam. Mata orang-orang di sekitarnya berkedip saat melihat pertempuran antara ribuan orang.
Brengsek, brengsek. Bagaimana bisa lama Xiao Tian memiliki begitu banyak binatang buas? Pada saat ini, kelima pangeran yang terbang ke samping menyaksikan pertempuran dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Jika bukan karena kawanan Dodo itu, kekuatan mereka pasti akan lebih kuat daripada Xiao Tian yang lama. Namun, kemunculan Dodo membuat bawahan mereka sama sekali tidak bisa menandingi mereka. Itu lebih dari 10,5 langkah binatang buas interpretasi kosong. CHIRP. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Su Wenling memandangi burung Dodo yang menyerangnya. Wajahnya dipenuhi keringat dingin. Dia tidak pernah menyangka bahwa pangeran kedua saat ini akan sangat kuat sehingga dia bisa melawan mereka berlima sendirian. Selanjutnya, dia benar-benar bisa menekan mereka. Rasa penyesalan yang kuat melonjak ke dalam hatinya. Jika dia tidak cemburu pada Wang Xian saat itu, jika dia telah tunduk pada pangeran kedua saat itu, dia mungkin sedang menunggangi binatang interpretasi kosong setengah langkah sekarang. Di masa depan, dia juga akan menjadi ajudan kepercayaan raja. Sekarang, dia menyesalinya. Melihat binatang buas di depannya, dia segera menguatkan dirinya. Dengan ekspresi jelek, dia menggertakkan giginya dan menjawab. Ini, ada lebih banyak ahli interpretasi kekosongan setengah langkah di sisi pangeran kedua. Sang pemenang telah diputuskan. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa posisi putra mahkota dinasti Naga Cahaya akan bertahan selama 7 bulan lagi. Saya tidak menyangka itu akan diputuskan sekarang. Melihat pertempuran di depan pulau, semua orang menghela nafas. Long Xiaotian, aku akan pergi memberi pelajaran pada saudara-saudaramu. Wang Xian melirik medan perang dan berkata kepada Long Xiaotian sambil tersenyum. Dia kemudian melihat Long Xiaochen dan yang lainnya. Saudara Wang Xian selama nyawa mereka tidak dirugikan. Long Xiaotian ragu sejenak sebelum berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, bagaimanapun juga mereka adalah saudaramu. Wang Xian mengungkapkan senyum tipis. Dengan gerakan lengannya, kayu sambaran petir muncul di tangannya. Dia menyipitkan matanya sedikit dan menatap Long Xiaochen dan yang lainnya. Apa yang akan kamu lakukan? Ketika pangeran ke-42 melihat Wang Xian menatap mereka dengan tatapan bermusuhan, ekspresinya sedikit berubah. Dia menatap Wang Xian dengan mata terbuka lebar. Para pangeran lainnya juga menoleh untuk melihat Wang Xian dengan ekspresi tidak pasti. Kalian membuatku sangat tidak bahagia. Tentu saja, aku akan memberi kalian pelajaran. Sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung saat dia berjalan perlahan. Anda, Long Xiaochen menatap Wang Xian dengan ekspresi tidak pasti. Tatapannya menyapu Long Xiaotian yang berada di belakangnya. Saudaraku, jangan khawatir. Saudara Wang Xian tidak akan mengambil nyawamu. Jangan lihat aku. Tidak ada gunanya bahkan jika Anda melihat saya. Siapa yang memintamu membuat saudara Wang Xian tidak bahagia? Saat Long Xiaotian berbicara, senyum tipis muncul di wajahnya. HMPH, Wang Xian, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki status yang luar biasa, kamu tidak menempatkan semua orang di matamu. Saya, Long Xiaochen, adalah favorit surga. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya takut pada Anda? Long Xiaochen mendengus dingin saat mendengar kata-kata Long Xiaotian. Dia menatap Wang Xian dengan dingin. Kebanggaan surga, sudut mulut Wang Xian meringkuk menjadi senyum mengejek. Dia hanyalah kebanggaan surga yang menduduki peringkat ke-7. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dia menggerakkan lengannya dan duri yang tebal dan berat langsung menuju mereka. Kamu mencari kematian. Ekspresi mereka berlima berubah drastis. Mereka segera mengambil senjata di tangan mereka dan menebas Ton. Namun, yang membuat mereka takut adalah bahwa serangan mereka tidak berpengaruh apapun saat mereka mendarat di Ton. Beberapa dari mereka mengeluarkan jeritan yang mengental darah saat tubuh mereka berjuang keras. Papa. Namun, segera, suara tamparan wajah terdengar. Semak duri terlempar langsung ke wajah mereka, tampak sangat menarik perhatian di langit malam. Anda, suara garing dan suara kesakitan terdengar di depan pulau Sekte Pedang Surgawi. Semua orang melihat pemandangan ini dengan bingung. 5 pangeran dari dinasti Naga Radiant, para pangeran dengan status bangsawan, akhirnya menangis terseduh-seduh di sini. Saya khawatir hanya Wang Xian yang berani menamparkan wajah 5 pangeran dari dinasti Radiant Dragon di depan semua orang. Pemenangnya sudah diumumkan. Posisi putra mahkota kerajaan Naga Radiant akan diwarisi oleh pangeran kedua. Bahkan jika Radiant Dragon Empire tahu bahwa kelima pangeran telah dikalahkan, mereka tidak akan mengatakan apapun.
Kekuatan Wang Xian ini benar-benar menakutkan. Long Xiaochen berada di peringkat ke-7 dalam daftar ajaib. Wang Xian memiliki kekuatan setidaknya tingkat pertama dari alam tembus pandang. Ada begitu banyak keajaiban mengerikan di pihak kita tahun ini. Pedang iblis tanpa nama, Ling Jian dan Ren Xingchen semuanya memiliki kekuatan tempur dari alam tembus pandang. Sekarang, ada juga Zhang Fengying Wang Xian. Ada total 5 keajaiban mengerikan yang sebanding dengan alam tembus pandang. Ada begitu banyak surga favorit. Selalu ada gunung lain yang lebih tinggi. Peringkat favorit surga tahun ini dianggap lebih mempesona. Ketika orang banyak melihat Wang Xian dengan mudah menamparkan 5 pangeran dari kerajaan naga Radiant, mereka menghela nafas dan memikirkan favorit surga hari ini. Mereka semua merasa seolah-olah mereka dilahirkan pada waktu yang salah. Ada total 5 favorit surga mengerikan tahun ini. Jika Qian Ye dimasukkan, totalnya ada 6. Di masa lalu, jarang ada orang di bawah usia 50 tahun yang memiliki kekuatan tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Namun, tahun ini ada 6. Apa yang tidak diketahui semua orang adalah bahwa 6 favorit surga yang memiliki kekuatan tingkat pertama dari tingkat kekosongan yang berwawasan terkait dengan Wang Xian. Iblis pedang tanpa nama adalah Wang Xian. Qian Ye dibunuh oleh Wang Xian. Ren Xingchen diselamatkan 2 kali oleh Wang Xian. Selanjutnya, Wang Xian adalah orang yang memberinya prinsip pedang air emas. Ling Jian juga diselamatkan 2 kali oleh Wang Xian. Adapun Zhang Fengying, tidak perlu menyebutkan bahwa teknik garis keturunan dan penjinakan binatang buasnya berasal dari Wang Xian. Kalau dipikir-pikir, orang-orang aneh ini semua disebabkan oleh Wang Xian. Jika orang-orang di makam manusia dan iblis mengetahui hal ini, mereka pasti akan gempar. Kami menyerah. Aku menyerah. Aku menyerah. Pada saat ini, suara ketakutan bawahan kelima pangeran bisa terdengar. Wang Xian, yang menamparkan wajahnya, melihat ke arah medan perang. Senyum muncul di wajahnya. Dengan lambaian tangannya, duri di tangannya menghilang. Haha, pilihan yang bijak. Kalian semua berasal dari dinasti Guanglong di masa depan. Tidak perlu bertarung sampai mati. Jika kalian semua bersedia untuk bergabung dengan bawahan lama Xiao Tian, saya akan menyambut kalian semua di sini. Selama kalian semua setia, di masa depan, aku pasti tidak akan menganiaya kalian semua. Long Xiaotian melihat bawahan saudara laki-lakinya telah menyerah dan tertawa terbahak-bahak. Dia melayang di langit dan meraung dengan semangat tinggi. Mengikuti kata-kata Long Xiaotian, semua orang berhenti. Bawahan dari 5 pangeran melayang di langit dengan ekspresi yang sangat jelek. Mereka sama sekali bukan tandingan pihak lain. Bahkan jika mereka memiliki keunggulan besar dalam jumlah, jaraknya terlalu besar di depan kekuatan papan atas. Terutama 10 atau lebih burung terbang interpretasi setengah langkah kosong itu. Mereka benar-benar mesin pembunuh. Ini bagaimana ini bisa terjadi. Long Xiaochen dan yang lainnya mengepalkan tangan dengan erat saat melihat pemandangan ini. Wajah bekas luka mereka dipenuhi dengan kedengkian dan ketidakberdayaan. Mereka telah kalah, benar-benar dan benar-benar kalah. Mereka masih ingin memikirkan cara untuk mengalahkan Long Xiaotian sepenuhnya dalam 7 bulan ke depan. Tapi sekarang, mereka telah kalah. Mereka telah kalah total sehingga kekuatan 5 orang tidak sekuat 1 orang. Mereka berlima saling memandang, wajah mereka pucat saat mereka terbang menuju arah pulau dinasti Naga Cahaya. Pertarungan hari ini benar-benar mendiskualifikasi mereka untuk melanjutkan permainan. Tidak perlu bagi mereka untuk melanjutkan. Mereka sudah bisa kembali ke kota kekaisaran. Kecuali, mereka seperti pangeran ke-8, mempertaruhkan hidup mereka untuk bertarung. Tapi sekarang, tampaknya meskipun mereka mempertaruhkan nyawa untuk bertarung, hanya ada 1% peluang untuk mengalahkan pangeran kedua. Setelah hari ini, pasukan Long Xiaotian akan menjadi semakin kuat. Ketika semua orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka melihat ke arah pangeran kedua yang sedang bersemangat. Mata mereka berbinar. Ada kemungkinan 80% hingga 90% bahwa Raja Dinasti Naga akan menjadi pangeran kedua di masa depan. Ayo pergi. Wang Xian menatap Xiaotian yang panjang dan mengungkapkan senyum di wajahnya. Setelah menyapanya, dia melihat ke arah Zhang Fengying dan mereka berdua terbang menuju kediaman mereka. Apa yang telah kamu lakukan di kuburan demi Human? Menjemput gadis. Ketika mereka tiba di kediaman Wang Xian, Zhang Fengying melihat ke halaman dan bertanya pada Wang Xian. Aku di sini untuk mendapatkan pengalaman dan meningkatkan kekuatanku. Bagaimana saya punya waktu untuk menjemput perempuan? Wang Xian menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Selanjutnya, saya akan meningkatkan level saya ke tahap kekosongan wawasan sebelum pergi.
Mengapa Anda tidak pergi ke Akademi Angin Suci dan mengikuti saya ke tempat pemurnian darah dalam beberapa hari? Baiklah. Zhang Fengying mengangguk. Dalam beberapa hari berikutnya, Wang Xian, He Yuan, Long Xiaotian, dan yang lainnya bermain-main selama beberapa hari. Beberapa hari kemudian, He Yuan pergi. Long Xiaotian, yang pada dasarnya mengamankan posisinya sebagai putra mahkota, memimpin bawahannya ke dinasti Naga Hui Guang untuk menyelesaikan beberapa masalah. Dia akan kembali dalam sebulan. Wang Xian membawa Zhang Fengying langsung ke tempat pemurnian darah dan mulai berburu dan melahap dengan gila-gilaan. Selama sekitar 3 bulan berikutnya, mereka tinggal di tempat pemurnian darah. Mereka membunuh lebih dari 10.000 binatang buas. Nama Wang Xian, ras naga dewa 5 elemen, dapat berubah menjadi manusia. Tingkat-tingkat luar biasa 9. Kristal naga 7.176.400 per 1 miliar. Kemampuan supranatural memerintah suku air yang lebih rendah dari level mereka sendiri. Makhluk melahap makhluk untuk mengekstrak kristal naga. Kontrol dari 5 elemen. Metode kultivasi transformasi naga ilahi. Kemampuan api naga api, emas membelah kehampaan, dunia kayu turun, air mengancam kota, amukan bumi, penangkapan jiwa, kerasukan roh, mata naga api terang dan gelap, kehampaan terang dan gelap tanpa bayangan, naga bumi perisai, terang dan gelap, ekor api naga ilahi, roh air, wilayah api, penyembuhan air dan kayu, setan pohon roh emas dan pembersihan api, perang bumi. Istana Naga tingkat 3, anggota Istana Naga 3366. Aku masih kekurangan hampir 300 juta kristal naga. 3 bulan telah berlalu, dan Wang Xian masih kekurangan hampir 300 juta kristal naga untuk naik level. 300 juta itu tidak banyak, tapi jelas bukan jumlah yang kecil. Dalam 3 bulan terakhir, pada dasarnya aku telah pergi ke semua tempat yang bisa aku kunjungi di tempat pemurnian darah. Saya bahkan telah membunuh ratusan binatang iblis. Akan sulit untuk terus mendapatkan esensi dan darah spiritual. Mengendarai kilin iblis, Wang Xian sedikit mengernyit. Di sampingnya, Zhang Fengying juga mengendarai kilin setan. Ini adalah binatang iblis lain yang telah mereka jinakkan dalam 2 bulan terakhir. Ayo pergi ke aula utama dan lihat. Wang Xian berpikir sendiri. Wang Xian telah mendatangkan malapetaka di 4 area utama kuburan manusia iblis, panggung kebanggaan surga, tempat latihan, dan tempat pemurnian darah. Hanya area paling berbahaya dari makam ras manusia iblis yang belum dikunjungi oleh aula utama. Aula utama adalah panggung bagi para ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Sangat sulit untuk bertahan hidup di sana tanpa mencapai alam kekosongan yang berwawasan luas. 1310